Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu diberi keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Husnatul Zahroh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hari kiamat. Nah, sebelum mempelajari hari kiamat tersebut, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Semoga nanti dalam pembelajaran kita dilancarkan semuanya. Nah, di sini materi yang pertama kita pelajari yaitu tentang pengertian hari kiamat terlebih dahulu. Apakah adik-adik sudah mengetahui pengertian hari kiamat itu apa? Kalau belum, akan saya jelaskan. Nah, pengertian hari kiamat. Secara bahasa, kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu yaumul qiyamah, yang artinya hari akhir. Kemudian secara istilah, hari kiamat adalah hari di mana dihancurkannya seluruh alam semesta beserta isinya dan kehidupan yang berada di alam semesta tersebut. Kemudian dibangkitkannya orang yang sudah meninggal, kemudian untuk dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas semua apa saja yang telah mereka perbuat di alam semesta ini selama mereka hidup. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam hari kiamat. Nah, ada berapakah macam hari kiamat? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ya, benar, hari kiamat itu macamnya ada dua. Yang pertama yaitu kiamat sughro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, kita akan mempelajari keduanya tersebut dengan baik secara istilahnya maupun macam-macamnya atau contoh-contohnya. Nah, yang pertama yaitu tentang kiamat sughro atau kiamat kecil, yaitu kerusakan yang bisa setiap saat terjadi. Contohnya yaitu banjir, tsunami, orang meninggal, kecelakaan. Namun kiamat sughro ini tidak melulu disebabkan oleh alam, tapi bisa saja disebabkan oleh manusia. Misalnya seperti contoh banjir. Nah, kebanyakan banjir kan kalau di daerah Jakarta itu meluapnya sungai. Nah, itu penyebab sungai meluap karena orang-orang sering membuang sampah sembarangan. Nah, kalau contoh yang lain yaitu longsor. Longsor kan sering terjadi pada musim hujan. Nah, itu karena tidak adanya pohon-pohon lagi yang mampu menyerap air, karena pohon tersebut sudah dipotong, ditebang oleh manusia. Nah, itu penyebabnya dari manusia. Kemudian macam-macam hari kiamat yang kedua atau yang terakhir yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, beserta seluruh kehidupan yang berada di dalamnya, dimulai dengan tiupan pertama sangkakala oleh malaikat Israfil, kemudian diikuti dengan guncangan yang sangat dahsyat dan juga dentuman-dentuman di seluruh alam semesta secara bersamaan dan menyeluruh. Nah, tadi kan udah dijelaskan pengertian hari kiamat, terus macam-macam hari kiamat. Kemudian kita memasuki materi yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Tentunya kiamat itu sendiri ada tanda-tandanya, entah itu kiamat sughro maupun kiamat kubro. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu tentang tanda-tanda kiamat sughro. Nah, yang pertama yaitu banyak terjadi bencana alam. Contohnya ya seperti banjir, terus tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang aja sudah banyak ya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, dan mereka lupa dengan batasan-batasannya. Kemudian yang ketiga, kemaksiatan merajalela. Banyak juga terjadi kemaksiatan seperti contohnya zina. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat, minuman keras merajalela. Nah, jadi merajalelanya itu banyak yang meminum minuman keras, banyak yang mabuk-mabukan, dan mereka nggak berpikir
bahwa minuman keras itu dilarang oleh agama. Kemudian yang kelima yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Pada saat ini saja sudah banyak sekali ulama muslim yang wafat, sering. Misal sekarang siapa yang wafat, kemudian nanti ada lagi yang wafat. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu ilmu agama tidak dianggap pentingnya. Jadi nantinya itu ilmu agama tidak dianggap penting dan semua orang bakalan cuek terhadap ilmu agama kecuali orang yang imannya kuat. Kemudian yang selanjutnya, fitnah muncul di mana-mana. Banyak orang yang saling fitnah memfitnah dan itu mereka menganggapnya sebagai mereka itu berusaha untuk menegakkan keadilan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemudian yang selanjutnya muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, mereka itu padahal kan sudah dijelaskan ya bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi tanda-tanda kiamat sughra itu muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan mereka akan meyakinkan kalau dirinya itu adalah nabi. Jadi kita harus kuat imannya dan keteguhannya bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama yaitu munculnya dukhon atau kabut tebal. Nah, kabut tebalnya ini lebih tebal dari kabut-kabut yang biasanya muncul di daerah pegunungan. Jadi kabutnya itu jarak pandang kita itu cuman beberapa meter saja. Terus setelah itu udah nggak kelihatan apa-apa. Kemudian yang kedua itu munculnya binatang yang dapat bicara. Pasti ngeri sekali ya binatang tersebut yang dapat berbicara. Kemudian munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini yang penyebab kerusakan dan kehancuran bumi. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal ini berarti pembohong, pemalsu, dan pendusta yang dia nantinya akan juga mengaku bahwa dirinya itu nabi. Dia nanti juga bisa menghidupkan mayat kembali. Jadi Dajjal itu emang ditakdirkan oleh Allah nantinya pada saat hari kiamat itu dia bisa menghidupkan mayat kembali supaya manusia-manusia yang gampang imannya goyah itu percaya bahwa Dajjal itu adalah nabi. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya yaitu matahari terbit dari arah barat. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu nantinya akan menyelamatkan kita dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dia baru akan wafat. Umat Kristiani itu kan berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat dan disalib itu. Nah, sebenarnya itu Nabi Isa itu belum wafat, dia masih ada di langit dan nantinya Nabi Isa itu pada saat hari kiamat akan turun ke bumi untuk mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj kalah, baru Nabi Isa itu baru meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu turunnya Imam Mahdi. Nah, nantinya Imam Mahdi di sini kalau menurut cerita dia hanya satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Dajjal. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari pengertian hari kiamat, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, entah itu yang kiamat sughra, kiamat kubra. Nah, sekarang ini yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang hikmah dari mempelajari hari kiamat tersebut dan meyakininya. Tidak hanya hari kiamat saja, bahwasanya semua yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita amalkan itu pastinya mempunyai hikmah tersendiri yang sangat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, langsung saja, hikmah dari mempelajari hari kiamat yang pertama yaitu akan bertambah keyakinan kepada kita bahwa Allah itu sangatlah
agung, sangatlah mulia, sangatlah besar, sangatlah berkuasa. Kemudian yang kedua, bertambahnya semangat kita dalam beramal soleh. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Seluruh perbuatan yang kita buat selama di dunia, selama kita hidup, nantinya setelah hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ayolah perbanyak dalam berbuat baik. Hikmah yang selanjutnya yaitu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam segala hal apapun, karena sesungguhnya itulah yang akan membantu kita di hari kiamat nanti. Perbuatan-perbuatan baik apa saja yang nantinya bisa membantu kita di hari kiamat nanti. Janganlah kita banyak berbuat buruk, misalnya sering memfitnah teman, iri terhadap orang lain. Nah, itu jangan ya, kalau bisa dihindari dengan sangat. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu selalu waspada dan menjaga lingkungan, terutama lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Nah, kemudian hikmah yang terakhir yaitu tidak menunda-nunda hal-hal yang baik, contohnya seperti sholat 5 waktu dan juga mengerjakan tugas, entah itu dari guru, dosen, ataupun dari orang tua. Nah, kita kan sering kali ya kalau mendengar azan itu kita masih rebahan, mainan HP, dan tidak langsung sholat. Alangkah baiknya ketika kita mendengar azan itu kita langsung ambil air wudhu, terus sholat, dan lebih diutamakan untuk berjamaah ya. Kemudian ketika tugas diberikan oleh guru, dosen, dan ataupun yang lain, sebisa mungkin langsung kita kerjakan. Soalnya kalau tidak dikerjakan satu persatu atau kita ngerjainnya bareng-bareng mendekati deadline, nanti kita akan keteteran sendiri. Nah, itu dulu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Tetap semangat mengikuti daring, jaga kesehatan, jangan telat makan, kemudian jangan pergi-pergi ketika nggak penting. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.